Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Trisna Toviana, NPM 20111000349. Kelas PGMIB. Baiklah, di sini saya akan mengulas kembali materi konsep dasar IPS yang telah disampaikan oleh Bapak Baharudin MPD selaku dosen pengampu. Materi yang pertama yaitu Social Studies atau ilmu pengetahuan sosial. Dalam materi ini kita membahas yang pertama, sejarah awal munculnya Social Studies. Ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari studi sosial atau social studies yang mulai diterapkan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat sejak tahun 1915 setelah Perang Dunia Pertama. Yang kedua yaitu perkembangan social studies atau ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial sebagai sebuah bidang keilmuan yang dinamis karena mempelajari tentang keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya. Tidak lepas dari perkembangan, pengembangan kurikulum ilmu pengetahuan sosial merupakan jawaban terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Yang ketiga yaitu pengertian Social Studies atau IPS. Ilmu pengetahuan sosial merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Yang keempat yaitu tujuan Social Studies atau ilmu pengetahuan sosial. Tujuan yang pertama yaitu melatih belajar mandiri, di samping berlatih untuk membangun kebersamaan melalui program-program pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan, kebiasaan, dan keterampilan sosial. Yang kelima, ruang lingkup Social Studies atau ilmu pengetahuan sosial. Ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial adalah manusia sebagai anggota masyarakat atau manusia dalam konteks sosial. Materi yang kedua yaitu hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu-ilmu sosial. Dalam materi ini kita membahas 3 poin. Poin yang pertama yaitu hubungan antara ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, hubungan ilmu pengetahuan sosial dan geografi. Yang kedua, hubungan ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, hubungan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu politik. Yang keempat, hubungan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sejarah. Yang kelima, hubungan ilmu pengetahuan sosial dan antropologi. Yang keenam, hubungan ilmu pengetahuan sosial dan sosiologi. Yang ketujuh, hubungan ilmu pengetahuan sosial dan psikologi sosial, dan yang terakhir yaitu hubungan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu hukum. Poin yang kedua, persamaan dan perbedaan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial. Adapun persamaan antara keduanya, yang pertama yaitu keduanya sama-sama merupakan bahan studi untuk kepentingan program pendidikan atau pengajaran. Yang kedua, keduanya bukan berada dalam disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Yang ketiga, keduanya mempunyai materi yang terdiri dari fakta sosial dan masalah sosial. Perbedaan antara keduanya, yang pertama yaitu ilmu sosial dasar diberikan di perguruan tinggi, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan hanya di sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Yang kedua, ilmu sosial dasar merupakan satu mata kuliah yang tunggal, sedangkan ilmu pengetahuan sosial merupakan sekelompok dari sejumlah mata pelajaran. Yang ketiga, ilmu sosial dasar lebih tertuju pada pembentukan sikap dan kepribadian, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diarahkan kepada pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Poin yang ketiga yaitu hubungan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial dilihat dari kebutuhan dasar manusia dan kegiatan dasar manusia. Materi yang ketiga yaitu struktur pemahaman materi IPS. Dalam materi ini kita membahas yaitu yang pertama fakta. Fakta dalam bahasa Latinnya disebut factus, merupakan segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan.
Yang kedua, konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Yang keempat, yaitu teori. Teori merupakan rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi, serta perkiraan tentang implikasi atau akibat dari rangkaian fakta, konsep, dan generalisasi tersebut yang satu sama lainnya sangat berhubungan. Materi yang keempat yaitu struktur materi ilmu pengetahuan sosial. Dalam materi ini kita membahas yang pertama yaitu ilmu pengetahuan sosial dalam ilmu sejarah, yang kedua ilmu pengetahuan sosial dalam ilmu geografi, dan yang ketiga ilmu pengetahuan sosial dalam ilmu ekonomi. Materi yang kelima yaitu materi lanjutan dari yang keempat, struktur materi ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial dalam ilmu politik, yang kedua, ilmu pengetahuan sosial dalam ilmu sosiologi, yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial dalam ilmu antropologi, dan yang terakhir, ilmu pengetahuan sosial dalam ilmu psikologi. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.